Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qumarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka mu'atini ma'aka abada. Manaqib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1. La'allakum tattaqun. 2. Nuzulul Quran. 3. Lailatul Qadar. 4. Aidul Fitri. 5. Minal aizin wal faizin. 6. Maulid dan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما
خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis Abdul Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikarunia Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kepada hadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh pujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya Al-Jabul Alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat-nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika kita dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan.
Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga-menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkelayan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti pujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu salahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qaribin wa syuhada'i wa shalihin wa likulli wa sahbihi wa ila ruhi min adam wa min hawa wa ma tanasala bainahum ila yaumiddin. Kullu salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya imam al-muttaqin wa ya syafwat al-abidin wa ya qawi al-arkan wa ya habib al-rahman
ويا مجري الكلام القديم ويا شفاء قلب السقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى بالحياة الدنيا وبالآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa'tini mahabbataka. Alhamdulillah yang saya hormati guru kita semua, Kang Resa, Kiai Haji Tubagus Edi Sutisna Rasa. Semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, dibanyakan rezekinya, halal dan barokah, disakinahkan keluarganya. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barokah karamah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan juga saya hormati Kiai Haji Wakil Talqin Bangsa Abbas. Pohon penanam anti gempa. Gempa sekarang pengajian anti gempa. Apa itu anti gempa? Gempa itu musibah. Kepada siapa musibah? Kepada kita semua sebagai manusia yang merusak diri alam semesta ini. Apa itu alam? Ya ini semuanya alam, termasuk alam kecil. Badan kita itu adalah alam. Siapa yang merusak? Tentu badan kita yang merusak, bukan orang lain, tapi siapa? Diri kita sendiri. Maka ditanamkanlah anti gempa supaya kita jangan terkena gempa. Apa yang terkena gempa? Badan kita. Siapa yang mencegah supaya kita tidak tidak terkena gempa? Tidak ada lagi kecuali hanya Syekh Mursyid Guru Ruha. Alhamdulillahilladzi fadlana ala kasirin min ibadihil mu'min. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa mawalah
wa man jada sunnatahu wa man ihtada biyadihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'atini ma'aka abadan. Hadratul mukarram wal muhtaram syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah syahidi pengersa abah Syekh Muhammad Abdullah Syekhul Masdul qaddasallahu sirrah beserta umi, semoga dipanjangkan usia dunia ini, sempurnakan kesehatan jasmaninya, tambah berkah serta karomahnya, kepentingan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemangku manaqib, para pembina dan perawat Pusat Pendidikan Al-Hikmah Bernorikoh, para kiai, para ustadz, dan seluruh ikhwan akhwat pencinta kesucian jiwa rahimakumullah. Semoga kita yang berkumpul dalam haflah mubarakah ini menjadi murid-murid sejatinya pengersa abah. Al-Fatihah. Bu, yang bersih yang kotor tanya ke ibu dan ke bapak. Pencong kencang kali. Hayang bersih hayang kotor, hayang gede hayang letik, hayang panjang hayang pendek. Eta ibu mobil hayang naon cenah? Hayang panjang. Hai bapak, hayang bersih hayang kotor, bersih, hayang bersih. Nah, itu memang sifat biologis manusia. Di mana-mana manusia yang namanya manusia normal hidupnya kepengen bersih. Betul tidak? Betul. Mun aya manusia normal, manusia cager, tapi hidupnya hoyong kotor, kebenaranana cagerna perlu dipertanyakan. Bener tuh? Geo bener enggak? Yang cager hayang kotoran baik. Nu dimaksud hayang bersih di sini adalah kembali kepada hakikatnya manusia, bahwa manusia asal dari Allah bersih, kembali pun harus bersih. Kalau dari Allah bersih kembali kotor, berarti eta jalma teh cager. Naon sababna? Datang bersih balik ge kudu bersih, ulah datang bersih balik kotor. Ngagawekeun kasihan nyuseuna. Saha nu nyuseuna? Malaikat Malik. Di mana nyuseuna? Eta jawab. Alhamdulillah bagi kita, sadar atau tidak sadar, karasa atau tidak terasa, dipaksa ataupun tidak, kita sudah termasuk manusia yang normal, yang asal bersih, kembali bersih dengan la ilaha illallah. Allah deui. Mana kalian kabeh nyangan alat pembersih moal panggih eta alat bersih lamun lain kalimat la ilaha illallah. Sabab Allah ngadauh al-dzakirina Allah wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Lalaki
lalaki anu dikir, awewe anu dikir. Bencong didinya. Allah sudah siapkan pengampunan yang sangat besar. Tuh. Geus disiapkeun awewe nu dikir, lalaki anu dikir. Nyaeta pengampunan yang sangat besar. Arti besar di situ adalah keagungan, kemaharuan Allah. Barang siapa orang yang berzikir kepada Allah, yakin bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cager ngaranna. Cager. Boga alatna tara dipake kurang cager ngaranna. Sudah tahu la ilaha illallah sebagai alat pembersih. Ya, dipasihan kepada sahabat, guru agung kita semua melalui lisan-lisan para wakil takin. Nih alatmu, kadang dosamu ini seperti inilah alatmu. Mohon dipakai, mohon disimpan, mohon dipelihara, diamalkan, dilestarikan dan diamalkan. Ternyata tidak dipakai, sarua jeung jalma kurang. Jawab kurang. Hari dosa gede, hari zikir ngan tilu. Zikirna tilu. Hese dosa. Ngapel siga getak. Cau nempel di baju putih. Ya. Digosok dengan 3 kali, dijemur beres bersih mual. Asana mual bersih. Maka kudu betul-betul berjuang agar bersih kembali normal. Mau nakiban, wal bulan, wal minggu nakiban. Ari dikir tara. Boleh, ibu-ibu ya. Dia ngomong lihat kata ibu-ibu ya. Makanya tanya ibu-ibu jujur. Ayo gitu. Tuh sia, salakinan koplok aja. Koplok salakinan. Jauh bilang mah. Kabawa neraka ke orang. Galak. Kudu galak. Warna merah. Tanamkan dalam jiwamu. Cek pangarsa Allah. Harga dirimu diinjak-injak, dilegahin, dilemparin, diam. Tapi kalau sudah hukum dan acak, lawan. Tahun 86 dari Yosef. 86. Abah sudah mursyid apa belum? Kata siapa? Mursyid mah dicetak lahir. Cuma kepemangkuan jabatannya belum diserahkan sama guru. Sudah dicetak. Sudah dicetak. Pernah ketemu duit 5 perak? 5 perak bola pernah enggak? Masih ketemu sekarang, masih ada? Ada yang masih ketemu. Cetakan tahun berapa itu? Oh, anunya 10. Ya. Alhamdulillah. Pandang dengan rasa. Kalau tidak dipandang dengan rasa, rasa apa? Ya 2011. Tapi kalau dipandang dengan rasa, sebelum bumi ini mursyid sudah ditentukan. Sebelum bumi ini ada, mursyid sudah ditentukan. Itu sabab naon ayana mursyid jadi syarat ayana bumi. Catat, ayana syekh mursyid jadi syarat ayana
Mun mursid teu aya berarti bumi ini hancur. Hei bulan, si bulan nanya ka Syekh Mursyid, si bulan nanya ka wali Allah, apakah aku hari ini boleh mengitari bumi? Mangga, berarti can kiamat. Cek matahari, uang poe keluar, bolehkah aku mengitari bumi ini? Silahkan. Saan ngijinan? Tuh, saan ngijinan? Syekh Mursyid tajalinya Allah kepada Syekh Mursyid, maka Allah mengizinkan kepada apa yang diinginkan oleh hamba yang dicintainya. Cek Mursyid geus siapa ini urusan mana maksiat lulus ngadoakeun Cek Mursyid, untung mesti sabar, kalau tidak hancurkan bumi ini. Meledak guru tuh mun model ieu guruna Mursyidna ajur wae bangsa keciwa bangsa itu orang bangsa tuh Pak, bener tuh walau kabar anaknya mau bangsa ai bangsa teh mali ya adik-anak mali ulah disalah dan bapaknya kemana ngomong bangsa ke anaknya, maka anak jadi bangsa sabab doa orang tua ulah pemali bersih. Kapan lagi ngomong kemana-mana ngomong tadi. Dan naon silahkan. Yang penting dalam manhaj yang disampaikan satu mursyid, yang kedua talqin, yang ketiga ponpesnya, yang ketiga yang keempat amalannya. Ya catat sebelum ada mursyid sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Sebelum ada dunia sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz ketentuan Syekh Mursyid. Maka kehidupan manusia sekarang dalam perjalanan kehidupannya pengamal ya thariqah mun aya gagayaan kosmos itu tinggalkeun. Ngomong penerus mursyid tinggalkeun. Apalagi siap ngagantian mursyid tinggalkeun. Orang Banten ulah kudu cerdas otakna. Mursyid dengan hidup hanya satu di muka bumi, ya masih ada ngomong-ngomong mursyid selanjutnya, ngomong-ngomong sebagai pelanjut tinggal ulah nempo ilmu na ulah nempo dunia na ulah nempo kagagahanana ulah nempo pakaianana sabab eta kabeh akan meruntuhkan saparopat iman ulah hilang dengan saparopat iman urang mun andalan kan ini ya patokannya adalah banget sahabah masih hidup, masih hidup, ada hidup sebenarnya hidup ya selamanya hidup sabab orang yang ditalkin dikir mah mau ngalaman sakaratul maut. Innal malaikata yastamiruna fi qabdi ruhi. Ketika geus ngap-ngapan naon teh? Sakaratul maut eta mah katempo mata dohir kurang. Si Ijroil datang untuk menghampiri orang yang habis umurna. Ya, alias ketemu dengan ajalna datang. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Salam kepadamu hai orang yang sudah bahagia dengan zikir. Fadkhuluha berangkatlah engkau kepada Allah khalidun kekal bersama Allah. Tuh disuruh ini berangkat tengah masyarakat maut nggak habis tugasmu di alam dunia, sudah habis umurmu di alam dunia, maka kau harus lepas dari jasadmu kembali nurut. Beda jeung ruh anu teu nurut dipotong
sabab naon terurut disuruh pakai pakaian merah putih ku pangarsa Abah nurut dipaksa saya betul kasinggungan kok tadinya tempatnya ngomongnya hah? Disuruh eureun ududna udud wae nurut tuh dipetot moal dibetot imam pakai kawal pertama bae lamun jeung jamaah ngerokok jangan kalau ngerokok jangan berjamaah, jangan di depan jamaah nyumput kawal kedua kalau satu nomor kedua nomor tiga mencan buat encan eureun ngerokok lamun teu eureun keluar di engap bisa ke keur diri adohkeun ku pangarsa Allah keur diri adoh kuat lulus teu kuat belum lulus bukan lepas dari murid harus tahu dengan rasa pangarsa Abah kajembaran rahmaniyah. Naon sababna lamun dipaksa ngepek eta eureun da aya kitu reko moal ngamalkeun deui naon sabab kamu da ngarokok bukan satu dua orang yang begitu sudah 11 orang yang datang ke saya eureun tidak tahu reko ngamalkeun ulah eureun teruskeun mikirna aya can kuat mah terus we ngarokok ge eureun pae teu naon ya kediri adohkeun ku apa syukur kuat alhamdulillah kadilatih teu kuat teruskan zikirna jangan berhenti zikirna susah tarbiyatul murabbi ma araftu rabbi tanamkan betul-betul dalam hidup kalaulah tidak ada pendidikan dari guru bohir melalui talqin zikir maka aku tidak mampu mengenal Allah. Ibu sudah mengenal Allah? Sudah mengenal Allah? Apa udah mengenal Allah belum? Ulah repot-repot, jangan bingung-bingung mengenal Allah belum kekan seperti itu. Bukan karena itu Allah wujud, tapi wujudnya tidak seperti manusia. Dengan apa merasakan kewujudan Allah? Dengan rasa. Maka pangarsa Abah di dalam bulan ini membahas tentang Zulqaidah itu dengan gauk itu adalah rasa. Kalau sudah rasa, yang jauh terasa dekat tuh, yang lama terasa sebentar, yang jelek terasa, yang tidak ada terasa. Mata kita, hidung kita harus yang nyata. Nah kalau selamanya harus nyata oleh mata kita, ketika kita ibadah kepada Allah yang tidak tampak di depan kita, harus bagaimana kita? Apakah itu ibadah? Tidak seperti itu. Dengan rasa kehadiran Allah dirasakan oleh diri kita melalui keihsanan. Seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, pastikan bahwa Allah adalah melihat. Itu namanya zauq, rasa. Nah, itu teh. Ya, melalui rasa. Kalau kita melalui maaf, sulit. Ayah kata pengaruh sahabat, kalau ingin sholat, sah sholat kita, pindahkan Ka'bah ke depan kita. Ya, coba. Kalau nggak pakai rasa, mau gimana pindah-pindah? Apalagi orang yang belum ke Mekah. Ya, merasakan rasa. Allahu Akbar. Robito, dohiriyah kepada Ka'bah sampai kepada Allah. Karena kita tidak tahu betul apa tidak kiblat ke sana. Lurus apa tidak,
pindahkan ke depan kita Ka'bahnya. Nah itu kan dengan rasa, tidak semua dapat dengan. Sudah begitu sholatnya memindahkan Ka'bah ke depan kita? Sudah belum? Terus sampai ke Allah kita. Makanya berat kamar sahabat teh. Sudah di singgah sana kamar sahabat, sekarang keluar lagi keliling. Ya, itu tanda pengalaman sudah lelah ngurus ikhwan seperti kita, lebih naruah nggak gitu. Amalia macan bisa, acan bisa, biar ukur hatinya. Yang dituju hanya Allah. Nanti masuk kepada mana? Ini ma'aka abadan, atau ini mahabbat al-amali wa ini maka selalu bersama Gusti Allah hatinya. Kenapa? Dilatih terus ingat kepada Allah. Ya, yang disebut wukuf qalbi. Makanya Imam Al-Faruq mengatakan, kalau kamu setelah melaksanakan rutinitas apa saja dalam thariqah, seperti kita, zikirnya, manakibnya, apalagi otamannya, apalagi sunah-sunahnya, tapi belum merasakan kedekatan dengan Allah, maka aku perintahkan, kata Syekh Faruq, untuk wukuf qalbi. Tapi harus saling mendukung. Artinya begini, tadi kan tanya beliau apa di Jakarta Utara ya, besok Cikande, nanti Cikande datang, Jakarta Utara nggak datang. Karena begitu, ya. Besok kita Sukabumi yang datang, Cikande coba juga datang. Sudah majikan yang mahese di mana? Ya, Iwan Harese belum paksa. Ya. Jadi ini aja. Ya, di rolling tapi siap semua mendukung, kerjasama semua. Terus yang kedua, tidak banyak saya minta kepada perawat ini. Tolong digiringkan ikhwannya yang sudah ditalkin, diingatkan, ya. Jadi seminggu sebelum anak di-share, diajak 25 orang saja, ya. Karena apa? Saya banyak duit, pengen sedekah.